saya bilang tadi ada istilah koalisi itu kusut hari Kusut ini ya. gitu lah. Ya, jadi ketika ada betul-betul itu dukungannya pure begitu, ya alhamdulillah. Kalau tidak, kita harus kerja keras sendiri juga. Pikir Pak Amsakar ini kalau ditanya langsung tentu dia tak akan jawab kan. Tapi hatinya saya yakin biru banget itu. Kita lihat bagaimana gesturnya ketika bilang ini politik Bapak Ibu, Betul. politik 3 kali kalau nggak salah. 3 kali. Ya. Ini sangat saya rekam gitu loh Pak. Bahwa Pilkada Kepri itu ada korelasi dengan daerah-daerahnya, terutama di Batam, yang menjadi satu penyumbang terbesar lah. Nah, satu sisi ya tadi keruwetan sama seperti ini. Tidak menjadi persoalan ketika PDIP itu belum mengusung calon. Tapi saya masih menunggu juga Mbak Erna, mungkin apakah bisa hadir atau akan langsung ke KPU. Tapi kami tetap menunggu dari PDIP. Ketika PDIP mengeluarkan calon itu akan menjadi satu persoalan tersendiri. Terutama karena apa? Karena Pak Rudi sudah menyatakan dukungan sebelumnya ke Pak Amsakar. Apakah ini bagaimana nih hubungan antara Pilkada Kepri dengan Pilkada Batam? Kira-kira gimana? Nah, kalau itu memang menarik, makanya saya bilang tadi ada istilah koalisi itu kusut hari Kusut ini ya. gitu lah. Karena ya apakah nanti Pak Rudi akan tetap konsisten dengan apa yang beliau sampaikan sebelumnya Ya. atau bagaimana ya kita lihat perkembangannya Mas. Mungkin nanti Bang Ken sama Bang Agus bisa mengurainya lah karena lebih dekat dengan calon-calon. Tapi pada prinsipnya kalau kita melihat begini, ya ini akan menjadi sebuah anomali Ya. gitu. Karena misalnya nanti tim dari untuk melihat linearitasnya ini akan sulit gitu loh. Jadi partai bisa saling intip strategi sebenarnya itu. Iya, sebenarnya itu. Makanya jadi bisa jadi diskusi berikutnya kan Iya. saling intip strategi gitu kan. Tapi ya itu tadi pertarungan pilkada ini adalah pertarungan figur gitu loh. Oke. Jadi dan di dalamnya ini kan punya tim kampanyenya masing-masing gitu dan tim kampanye inilah yang akan saling bergerak satu sama yang lain dan bagaimana mereka bisa mengatur strategi untuk bisa menarik minat masyarakat untuk memilih mereka gitu loh. Jadi bagaimana figur calon-calon ini saya melihat pasti, makanya saya bilang ini pasti akan saling muji, tidak akan saling menjatuhkan karena salah satu pesan dari Pilpres kemarin adalah kita buat demokrasi ini asik. Nah sehingga kalau saya melihat nanti kita perlu mencermati nih bagaimana masing-masing calon ini membungkus janji-janji politiknya dan lain sebagainya. Yang pasti kita harus benar-benar mengedukasi masyarakat. Dan linearitas ini masih sangat ambigu. Mungkin kita harus menyimak lebih lanjut nih dari si calon ini seperti apa. Yeah. Ini apakah nanti dengan penyampaian Pak Rudi seperti itu, bagaimana dengan Cak Nur kan itu akan menjadi diskusi itu kan. Nah itu kalau kami dari akademisi kan hanya melihat yang nampak dari kita. Cuman kalau yang kita perhatikan pasti hari ini masing-masing tim akan memoles calonnya untuk bisa menarik simpati dari masyarakat dengan janji-janji politiknya dan juga ya mudah-mudahan ini perang ide bukan perang isi tas. Nah, mungkin itu dari Ya, saya. baik, Bang Cevi. Ini perlu penjelasan ini dari karena anomali ketika kemarin Pak Rudi menyampaikan dukungan ke Pak Amsakar, justru tim Mbak Amsar pernah menyatakan bahwa linier atau garis lurus ke Pak Ansar dan Pak Nyanyang. Padahal Batam menyumbang ini. Gimana? Saya bicara dalam konteks sebagai tim Amsakar Claudia ya. Ya. Karena saya mewakili istilahnya beliau berdua, saya ingin katakan apakah klaim linear dari Pak Rudi dengan deklarasi yang mendeklarasikan mendukung Amsakar Claudia maupun Pak Ansar dengan Nyanyang Pratamura yang juga sama-sama menyatakan linear, bahkan mungkin mengutip juga statement dari Bang Amsakar sendiri.
kami merasa diuntungkan atau merasa bersyukur dengan klaim keduanya. Di endorse malah ya? Iya, itu saja. Jadi permasalahan yang lainnya kami tidak ingin mendeskripsikan terlalu jauh. Iya. Biarlah menjadi otoritas Mas Agus, ya, Bung Ken untuk menyikapinya, ya. Iya. Nanti saya takut mengambil domain pihak-pihak lain. Iya. Iya, ya. Saya fokus saja ini dengan di Batam ini. Iya. Tapi tentu ada bahwa satu klaim ataupun kemarin deklarasi baru di waktu itu kita tentu kita pernah diskusi juga menjadi satu keuntungan. Tapi bagaimana nanti ketika terjadi perubahan calon PDIP muncul, apakah itu sudah diantisipasi? Nah, ini juga secara walaupun kami tidak ingin menyatakan secara spesifik terhadap lebih cenderung mana sih tim-tim Amsakar di bawah ini ke arah mana. Cuma ini agak menjadi sensitif. Namun tentu akan ada keberpihakan kami di tim yang mungkin tidak bisa kami jabarkan. Ya, maksudnya ketika waktu itu mungkin ya Pak Rudi menyatakan deklarasi mendukung, tentu pendukung-pendukungnya bisa langsung ke timnya Pak mendukung misalkan. Tapi ketika jago PDIP muncul, mungkin ke depan akan mengalihkan dukungan ke sana. Itu sudah diantisipasi belum hal ya, itu? Jadi ketika ada deklarasi dukungan ke kami, kami pun ya mungkin tidak terlalu serius untuk mengatakan bahwa ini benar apa tidak. Kami fokus untuk mempersiapkan diri sendiri saja. Ya, jadi ketika ada betul-betul itu dukungannya pure begitu, ya alhamdulillah. Kalau tidak, kita harus kerja keras sendiri juga. Nanti ketika ada muncul dukungan PDIP karena misalnya Pak Rudi dan Honoropik didukung juga di provinsi oleh PDIP, mungkin beliau mendeklarasikan kembali untuk opsi yang lain, kami pun sudah siap. Jadi kami tahu juga kemana nanti tim-tim di bawah ini akan bersikap. Jadi kami wait and see saja. Jadi sudah siap kemana angin akan berembus nanti ya? Pada dasarnya kami di Batam siap dengan segala kondisi, mau tetap mendeklarasikan mendukung kami atau tidak, kami sudah siap karena pada dasarnya kami semua fighter, kami akan sudah siap ada atau tanpa. Ya, baik. Kalau kita tanyakan ke Ken, pertarungan yang gimana nih? Pertarungan di Batam nih nanti. Karena pertarungan sangat sentris nih, melihat perkembangan terbaru sekarang. Ya, Mas Agus, ini kan banyak dari pembicaraan kita karena pada waktu lalu Pak Rudi ikut mendeklarasikan Pak Amsakar Ahmad dan Li Claudia. Nah, setelah itu ada juga giat Pak Amsakar bersama teman-teman Gerindra mungkin menyatakan ini harus linier antara Pak Ansar, Nyang dan Amsakar Li Claudia. Harus diingat pada waktu itu ketua kami Bapak Haji Muhammad Rudi belum mendapatkan mandat. Istilahnya rekomendasi lah hari ini dari DPP Partai Nasdem. Saya pikir wajar-wajar aja Pak Amsakar menyatakan demikian. Nggak pantas juga dia. Katakanlah di forum yang mulia itu dia menyatakan karena saya ketua Nasdem, saya harus mendukung ketua saya. Tidak pantas juga. Nah, saya harus sampaikan pesan-pesan yang menyejukkan ini. Begitu Bang? Ya, nah hari ini yang harus kita ketahui, Pak Amsakar itu adalah partai utamanya Partai Nasdem. Ketua DPD Partai Nasdem Kota Batam. Pak Haji Muhammad Rudi adalah Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Kepulauan Riau. Nah, partai utamanya adalah Nasdem, Pak Amsakar. Saya pikir Pak Amsakar ini kalau ditanya langsung tentu dia tak akan jawab, kan? Tapi hatinya saya yakin biru banget itu. Hatinya biru banget. Biru banget itu. Iya. Tadi saya menyinggung juga Bang Agus senior saya nggak ngerti juga maksud Bang Agus tadi linearitas itu pasca pemilihan, pasca menang atau pra menang atau sebelum menang. Jadi gini. Menang apa ini? Menang pemilu. Pemilu ya. Jadi kan kita harus linear antara pemerintah pusat nanti dan daerah. Harus kita ketahui gubernur itu adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat
koordinasi sifatnya. Saya pikir setelah nanti menang, siapapun yang menang, katakanlah pasangan kami, aku yakin pasangan kami, ketika udah jadi itu, kita harus membuka semua pakaian kita. Iya, iya. Warna kita harus kita buka. Kita kembali lagi ke rakyat. Nah, jadi jangan karena kita bukan bagian dari tim pemenangan salah satu presiden, nanti kita dipersulit dalam istilah DAK dan alokasi khusus untuk daerah tersebut. Saya pikir tidak seperti itu juga. Mungkin saya memandang Bang Agus tadi seperti itu. Ini enggak linear nih antara, mohon maaf, antara Pak Presiden terpilih dengan Bapak Muhammad. Apakah narasi-narasi itu sengaja diciptakan untuk berusaha memenangkan calon yang didukung? Ya mungkin lebih cocoknya tanya ke Bang Agus. Kalau saya melihatnya itu tidak cocok. Tidak ada relevansinya. Setelah menang nanti kita harus buka. Kita kembali ke rakyat. Menjalankan visi misi, menjalankan program-program yang sudah disampaikan ke masyarakat. Menjanjikan apa yang sudah dimasuk visi misi itu dapat terlaksana. Ya, jangan-jangan memainkan strategi untuk linearitas biar tim yang di plus bisa menang. Diantisipasi nggak narasi-narasi seperti itu dari pihak penantang itu kan effortnya harus lebih besar. Kalau kami mengantisipasinya dengan rekam jejak. Kita lihat Pak Haji Muhammad Rudi ini 2 kali menjadi wali kota, 1 kali wakil wali kota, plus kepala BP Batam. Kepala BP Batam ini berkali-kali diganti. Beliau ini kepala BP Batam yang ke-10. Ada orang bilang enaklah Pak Rudi. Anggarannya besar, ada anggaran Pemko Batam dan anggaran BP. Bisalah bangun infrastruktur. Itu untuk orang, ada segelintir orang menyampaikan seperti itu. Tidak. Kepala BP Batam itu ada 10 orang sebelumnya. Beliau yang ke-10. Ya, kita tidak lihat juga ada pembangunan jalan yang diinisiasi oleh BP. Baru di zaman Pak Rudi ini kan. Artinya apa? Pak Rudi ini punya kapasitas manajerial yang baik dalam mengelola keuangan, mengelola hubungan baik dengan pusat. Nah, bukan karena hanya linearitas juga, kemampuan individu seseorang. Dan Pak Rudi ini kami rasa orang yang sangat mampu. Nah, jadi ada orang dikasih anggaran triliunan pun, tapi nggak bisa ngelola, nggak jadi apa-apa juga. Ya. Nah, mungkin begitu Mas Agus. Ya, ada jawaban Mas Agus. Udah mulai mengangkat tuh. Ini saya rasa udah mulai ngajak kampanye kalau saya kayak gini. Iya, biar panas. Baik, jadi seperti diskusi kita sebelumnya bahwa politik itu dinamis. Politik itu bergerak setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit itu berubah. Kita masih ingat ketika kemudian Pak Rudi kemudian mendeklarasikan pasangan Amsakar dan Lee Claudia Chandra. Kita lihat bagaimana gesturnya ketika bilang ini politik Bapak Ibu. Betul. Politik. 3 kali kalau nggak salah. 3 kali. Iya. Ini sangat saya rekam gitu loh pada saat itu. Memang betul pada saat itu terjadi kegamangan karena beliau belum punya tiket. Maksudnya apa itu yang direkam? Ya artinya pada saat itu beliau melihat bahwa sosok Amsakar Ahmad itu yang menurut dia yang terbaik pada saat itu. Gitu loh. Dan melihat bahwa beliau bisa meneruskan semangat dan cita-cita pembangunan yang selama ini terus digaungkan oleh Pak Rudi. Artinya harapannya ada sama Pak Amsakar Ahmad dan Lee Claudia Chandra. Itu tidak bisa dipungkiri gitu. Meskipun kemudian setelah proses itu kemudian banyak ya di antara pendukungnya kemudian tergagap-gagap ya. Tapi itulah faktanya pada hari itu. Toh kemudian di hari berikutnya beliau mendapatkan tiket untuk maju menjadi ke gubernur. Itu kan persoalannya berbeda. Nah jadi terlepas apakah pada saat ini Pak Amsakar di Batam khususnya menjadi ketua DPD. Tetapi ketika beliau menyatakan diri dan bergabung bersama kami menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju, ya sudah jelas platformnya kami akan berusaha bagaimana bisa menjabarkan dari program-program usulan pusat yang waktu itu diusung oleh pasangan Prabowo Gibran. Gitu loh. Itu akan menjadi sebuah komitmen. Gitu loh. Ya, tapi apakah ketika calon nanti yang menang bukan dari game itu tidak akan menjalankan program pemerintah, tentu akan menjalankan juga. Betul, Mas. Karena apapun ceritanya kan rakyat yang memilih. Betul, ya. Gitu.
Tetapi kan satu hal juga, banyak kepala daerah khususnya karena sekarang kan kita bicara otonomi daerah ya. Terkadang ketika kemudian program-program prioritasnya itu tidak sama dengan apa yang kemudian dijalankan di pusat, itu akan terjadi gap. Dan ini perlu waktu gitu loh. Ya. Untuk melakukan sinkronisasinya. Tetapi kalau sudah tune in, tinggal tinggal melaksanakan, itu kan lebih mudah prosesnya gitu loh. Makanya kenapa Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, itu kan beliau punya pilihan. Kebetulan Pak Ansar Ahmad dan yang Pratama adalah salah satu gubernur pilihan. Artinya gubernur yang memang menjadi pilihan dari presiden terpilih kita. Bisa kita lihat pada saat penyerahan SK-nya diserahkan langsung oleh beliau di Batam. Ya. Itu kan suatu hal yang luar biasa. Artinya ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pribo. Ini adalah pasangan calon pemimpin yang dianggap yang terbaik, yang bisa merepresentasikan gitu loh, merepresentasikan program-program prioritas yang akan dilaksanakan pada periode presiden. Jadi maksudnya ke Prabowo efek di situ. Ya, otomatis. Otomatis ya. Otomatis. Saya melihat itu. Termasuk juga ke Pak Amsakar Ahmad, diserahkan langsung. Karena itu ada efek psikologisnya gitu loh. Karena kita harus memanfaatkan momentum ini, Mas. Yeah. Momentum ini harus kita manfaatkan. Karena seperti saya sampaikan kemarin bahwa saat ini momentum pembangunan ekonomi di Indonesia itu sudah cukup baik. Dan ini nggak boleh mundur gitu loh. Nah momentum ini kita harus jaga sehingga di dalam program-program kita lebih banyak keberlanjutan bagaimana memanfaatkan momentum ini supaya terus berkembang dan lebih baik gitu. Nggak boleh mundur lagi kalau memang kita sepakat untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Momentum ini harus dipertahankan. Baik dari sisi pembangunan ekonomi, pembangunan politik, kemudian pembangunan kemasyarakatan. Artinya ini harus dijaga momentum ini. Dan kita melihat sosok calon gubernur, wakil gubernur dan khususnya untuk Batam, ini adalah yang terbaik. Gitu. Ya, ketika nanti misalnya Pak Rudi mengalihkan dukungan, apakah tidak ada kekhawatiran suara dari Batam akan tergerus? Saya rasa masyarakat Batam sudah cerdas, apalagi tadi saya sampaikan bahwa tingkat pendidikan khususnya masyarakat di kota Batam ini sudah tinggi. Jadi yang kita jual ini kan program, yang kita jual ini kan figur. Orang melihat kan. Jadi tidak bicara lagi tentang politik-politik praktis yang saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Ini saya rasa sudah tidak laku lagi saat ini. Gitu. Termasuk di Kepri sendiri gitu. Jadi kita melihat sekarang ini mari kita mengikuti proses demokrasi ini secara sehat, secara baik, ya agar pemimpin yang kita dapatkan ini adalah pemimpin yang betul-betul terpilih gitu loh, betul-betul yang memang mampu membawa Kepri ini menjadi daerah yang maju, daerah yang modern dan sejahtera. Ini harus selalu kita sampaikan gitu.